Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Mubarak dari kelas 2B Sistem Informasi ingin menjelaskan jurnal yang berjudul Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Pada tahun 2019, abstrak statistika adalah salah satu cabang ilmu dalam matematika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin modern statisticum collegium atau disebut dengan Dewan Negara, dan bahasa Italia statista, negarawan atau politikus. Gottfried Eichenwald pada tahun 1749 menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan. Dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara, statistika banyak diaplikasikan dalam program SPS Statistical Pitch for the Social Science. Pengertian SPSS diciptakan untuk proses mengolah data dalam bidang ilmu sosial, dan saat itu SPSS merupakan singkatan dari Statistical Pitch for the Social Science. Namun sekarang fungsi SPSS sudah diperluas untuk melayani berbagai jenis user seperti untuk proses produksi pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. SPSS juga biasa digunakan dalam pengolahan data kuantitatif. Pengolahan data pada zaman sekarang dipermudah dengan adanya software. Sama halnya dengan menganalisis data, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif. Salah satu software yang bisa digunakan untuk mengolah data dan menganalisis data yaitu SPSS Statistical Pitch for the Social Science IBM 2018. SPS yaitu software khusus untuk pengolahan data listrik yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. SPSS dipakai dalam berbagai riset pasar, pengendalian dan perbaikan mutu, quality improvement, serta riset-riset sains. Metodologi penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Darmawan 2013.73. Pada artikel ini, data yang digunakan adalah data contoh untuk diimplementasikan pada aplikasi SPSS. Data contoh tersebut dapat diperoleh dari internet, buku, sumber-sumber referensi lainnya, atau dapat juga dibuat sendiri. Data tersebut selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan iuran berupa nilai, standar deviasi, varian uji, atau satu sampel uji atau sampel berpasangan, dan lain-lain. Pengolahan data pada aplikasi SPSS dilakukan sesuai dengan modul-modul yang tersedia, diantaranya yaitu Data Editor, Viewers, Multidimensional, Pivot Tables, High Resolution, Graphic, Database Access, Data Transformation, Electronic Distributor, Online Help, Akses Data tanpa tempat penyimpanan sementara, interface dengan database relasional, analisis distribusi, multiple session, mapping, visualization, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Penelitian kuantitatif menghasilkan output berupa angka statistik baik dalam data deskriptif ataupun inferensial. Analisis kuantitatif digunakan peneliti jika ingin membedah topik dengan melakukan pengukuran. Data kuantitatif juga bisa diolah melalui SPSS. Data tersebut selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan iuran berupa nilai standar, deviasi, varians, simpang baku, uji T, satu sampel atau uji atau sampel berpasangan, dan lain-lain. Nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu
ke mean atau rata-rata nilai sampel. Sebuah standar deviasi dari kumpulan data sama dengan 0 menandakan bahwa semua nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan nilai deviasi yang lebih besar menunjukkan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Contoh, berikut nilai data 10 siswa yang akan dihitung. Nilai standar deviasinya yaitu 65, 75, 80, 70, 75, 80, 75, 65, 70. Masukkan data tersebut ke tampilan data view. Selanjutnya, untuk menghitung nilai standar deviasi menggunakan menu deskriptif. Tampilan menu sebagai berikut. Lalu pada kotak dialognya dimasukkan variabel yang muncul ke kotak variabel S sebagaimana ditunjukkan pada gambar titik 2. Selanjutnya klik OK untuk proses analisis data, menghasilkan analisis data yang ditampilkan pada analisis ditunjukkan pada tabel titik 1. Keterangan kolom N menunjukkan jumlah data yang diproses, yaitu 10 nilai siswa. Kolom minimum menunjukkan nilai terendah. Kolom maksimal menunjukkan nilai tertinggi. Kolom mean menunjukkan nilai rata-rata. Kolom STD deviation menunjukkan nilai standar deviasi atau simpangan baku data. Varians adalah salah satu dispersi statistika suatu data kuantitatif. Nilai varians sama data dengan kuadrat dari standar deviasi, sehingga varian disimbolkan dengan sigma kuadrat. Contoh, misalkan akan dihitung varians dari data berat badan 10 siswa, yaitu 18, 25, 30, 17, 19, 20, 27, 18, 19, 21. Lalu buka aplikasi SPSS dan arahkan ke variabel view. Klik edit dan insert variabel seperti gambar 3 titik. Lalu sunting variabel dengan konfigurasi di atas. Lalu arahkan data view dan isi kolom berat dengan data berat badan. Setelah itu untuk menghitung varians data, klik menu analize seperti gambar 4. Pilih deskriptif statistik dan pilih deskriptif. Setelah itu tampil menu deskriptif gambar 5 titik. Klik panah yang dilingkari pada tabel sebelah kiri. Setelah itu berat akan pindah ke varians seperti gambar 6. Lalu klik option dan centang varian. Selanjutnya klik continue dan kemudian klik OK. Format menghitung varian seperti gambar nomor 5. Format menghitung varian setelah itu akan muncul hasil berupa tabel sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. Keterangan tabel 2 deskriptif statistik, berat badan N sama dengan 10, STD deviation 4 juta, 4.40202, variance 19.378, valid and list wise N10. Keterangan kolom N menunjukkan jumlah data yang diperoleh, yaitu 10 nilai siswa. Kolom STD deviation menunjukkan nilai standar deviasi atau simpangan baku data. Kolom variance menunjukkan variance. Uji T1 sampel. Uji T1 sampel adalah prosedur uji untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tersebut tertentu. Uji atau satu sampel digunakan pada saat di mana analisis yang dilakukan terhadap satu sampel. Contoh, syarat sidang mahasiswa pendidikan matematika diharuskan untuk mengikuti tes komprehensif untuk diuji kemampuan dasar matematika. Dari 40 siswa yang ikut tes komprehensif adalah seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai 95. Tutor ini mengetahui apakah nilai yang diperoleh berbeda secara nyata atau tidak dengan mahasiswa lain. Berikut adalah data hasil tes terkait. Tabel 3 hasil komprehensif mahasiswa pendidikan matematika. Pertama, buka aplikasi SPSS hingga muncul tampilan pada gambar 7.
Biarkan nilai defaultnya 95%, lalu continue. Selanjutnya pada jendela 3, pada nilai tes value, ganti nilai 0 dengan nilai 95, kemudian klik OK. Jika sudah sesuai dengan arahan, maka akan muncul tabel seperti berikut. Tabel 4, one sample statistik. Nilai tes komprehensif N40, MEAN 77.57, STD deviation 21.433, STD error mean 1.232. Tabel 5, one sample test. Nilai tes komprehensif T4.745, D39, SIG.2 violet 087, main diferensi 17.300, 95% confident interval of the difference, lower min 23.42, upper min 19.12. Dari hasil pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah peserta tes komprehensif N ada 40 orang, MEAN rata-rata 77,57, standar deviasi simpang baku 19,382, dan tolak HI. Dengan demikian dapat disimpulkan hal tersebut bahwa nilai tes komprehensif mahasiswa tersebut tidak berbeda nyata dengan rata-rata nilai tes keseluruhan mahasiswa tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.